بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومرة أخرى مع الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة المنحة di Subhah 229. Jadi kita ada tinggal dalam 3 pertemuan dengan kitab Rasail, dan insya Allah besok merupakan pertemuan kita yang terakhir. Pertemuan kita pada petang hari ini kita akan memilih 2 tajuk perbincangan. Setelah dengan perbincangan kita pertama berkenaan dengan isti'malus subhah, dan juga dengan pertemuan kita yang menyusul insyaallah secara ringkas dengan fadilat malam nisfu Sya'ban. Memang secara sengaja rasa ini saya kumpulkan daripada beberapa mu'allafat yang memang satu persatu merupakan masalah-masalah yang senantiasa diukir dan diutak-atik, yang senantiasa selalu dipersoalkan oleh saudara-saudara kita as-salafiyun wal wahabiyun, yang karena dengan seumpama masalah-masalah seperti ini dengan kita dibid'ahkan, dan juga dengan kita dikatakan sebagai kumpulan ahli dhalal. Maka untuk kita melihat dan juga untuk kita mengamati tentang hakikat yang sebenarnya, sejauh mana betul atau tidaknya pernyataan dan ungkapan kata-kata daripada mereka yang senantiasa selalu menuding jari kepada kita ini terdapat dalam perkara-perkara bid'ah atau dengan amalan-amalan warisan yang tidak berasas. Ternyata setelah kita selidiki dan juga setelah kita pelajari, rupa-rupanya dari sudut kematangan, kepahaman, kemampuan, dan juga dengan keilmuan ulama-ulama kita dahulu dan juga dengan generasi kita dahulu yang walaupun kita tidak mengaji ke sana dan kemari, justru lebih matang, lebih bijak, dan juga lebih banyak mengamati dan juga lebih memahami. Tidak sebagaimana dengan kawan-kawan di zaman kita sekarang, nampak kelihatan dengan keterbukaannya, dengan gelaran dan juga dengan sebutannya, dengan julukan dan juga dengan tetanya, tapi ternyata mempunyai wawasan yang sangat-sangat sempit, yang sehingga seperti merupakan suatu perkara mustahil kalau sampai berlaku perbedaan pendapat di kalangan umat. Sedangkan perbedaan pendapat tersebut itu berlaku sejak daripada zaman Sayyiduna Rasulullah SAW. Ra'yi shawab wa yahtamidul khata wa ra'yuka khatan wa yahtamilus shawab. Ini diantara daripada slogan mereka pada seketika itu, pendapatku betul dan kemungkinan saja salah, pendapat Anda itu salah tapi kemungkinan saja benar. Begitulah juga dengan slogan lanjutan yang berikutnya, nu'ayyidu ba'duna ba'dan bima tafaqna, kita saling sokong menyokong, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling hormat menghormati atas masalah-masalah yang kita sepakati. Wa ya'duru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna, dan kita saling memaafkan dan bertoleransi atas masalah-masalah yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan kita. Kalau ini ada dalam kamus kehidupan saudara-saudara kita al-mutatarrifun yang ekstrim, ataupun juga al-mubaddi'un yang orang-orang senantiasa ditadi, al-mudallilun yang kita senantiasa disesatkan, seandainya prinsip yang seperti itu ada, dengan mereka akan mampu untuk berlapang dada dengan perbedaan pendapat. Misalnya seperti kita di sini, subuh mungkin kebanyakan hanya kita tidak baca kunut.
Ya kan? Kalau kita berjamaah dengan imam dari Mesir, satu tak pakai songkok, yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Kedua ada dia langsung sampai tak bagi peluang. Ya itu juga memang tidak betul, tapi ada tak yang bergaduh? Ada tak sampai pada tahap kalau pada tu imam baca zikir, baca doa atau Buddha beramai-ramai sampai diambil mikrofon daripada tangan sampai nak bertumbuk sebagaimana yang berlaku di Perlis misalnya, itu tidak pernah berlaku di sini. Kenapa? Karena dengan mereka boleh berlapang dada dikarenakan karena yang berpendapat seperti itu imam, bahkan a'imah yang punya pandangan berbeda itu juga a'imah. Pada waktu al-Imam Asy-Syafi'i atau pada waktu dengan sebagian daripada ulama besar ditanya tentang apakah dengan tuan sembahyang di belakang seseorang yang tidak membaca Fatihah. Apakah dengan Tuhan sembahyang di belakang seseorang yang tidak membaca basmalah? Jadi kata beliau, apakah aku tidak akan sembahyang? Kalau seandainya aku bersembahyang di belakang Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik berpendapat dengan kita tidak wajib membaca basmalah. Dan juga dengan makmum di belakang tidak wajib membaca Fatihah langsung kalau imam membacanya secara jaran. Jadi kembali kepada prinsip kita kemarin, kita tidak ingin mensyafi'iyahkan mereka, mengajak mereka bermadzhab dan juga sealiran dengan mazhab kita, sebagaimana kita juga tidak mau hanya yang kita harapkan kepada mereka keterbukaan, berlapang dada atas perbedaan pendapat selama dengan perbedaan tadi itu perbedaan pendapat yang mempunyai dalil. Sudahnya kadang-kadang mereka tidak mempunyai dalil, tapi dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang kasar, sungguh, mentadlil juga mentabdi kita yang berbeda pandangan dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan keterangan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti, kita akan tengok bagaimana asal muasal cerita daripada tasbih yang kita gunakan sekarang ini. Untuk belilah tasbih. Jadi bukan selalu bawa handphone saja, bawalah tasbih juga di tangan. Sambil berjalan, di tengah jalan, tengok handphone. Aku kalau nanti kena kereta, sini orang malu, Masya Allah, kereta seperti ikut selera masing-masing. Ada jalan, tak ada jalan, dibuatkan jalannya. Jadi jalan di sini, kalau seandainya kerajaan tak buatkan jalan pun, mereka akan buat jalan sendiri. Seperti tadi itu kan, memang kereta soalnya pernah kanan, tak ada orang yang belok kiri dia. Tapi hebat ya, tidak ada yang horn, tidak ada tidak ada semacam itu. Maksudnya lakum dinukum waliyadin. Itu kita bahasa Indonesia salut. Kita salut, maksudnya kita kagum dengan warga Mesir yang senantiasa bertoleransi seperti itu. Dia memahami. Ini orang kalau seandainya belok kanan, mungkin barangkali nanti pusingannya, putarnya jauh sekali. Maka dia nak ngambil lebih mudah, dia melawan arus. Namun pun tidak ada jalan di situ, dia buat jalan sendiri. Jadi orang yang di hadapan tadi itu memahami, jangan-jangan mungkin dia dikejar waktu, jangan-jangan istrinya nak melahirkan, jangan-jangan maknya dalam keadaan sakaratil, jangan-jangan dia lagi lapar. Dalam nggak apa-apa, apa masalahnya? Kita menjerit sia-sia juga. Kalau kita marah-marah merepek dengan orang yang seperti itu, belum tentu kita pada posisi yang betul. Nah, jadi kita harapkan kita berlapang dada balik daripada masjid, jangan penati sangat. Kita ada pendirian, tapi juga dalam arti yang sama kita berlapang dada dengan perbedaan pendapat yang berlaku di masyarakat. Sedikit demi sedikit dengan kita arahkan kepada yang tepat dan juga kepada yang betul. Sedikit demi sedikit. Malam kemarin kita baca yang pertama Sayyidul Istighfar, sebab nanti kita beri jaminan orang yang membacanya di waktu maghrib dan juga membacanya di waktu subuh, kalau Allah takdirkan dia mati pada malam hari itu, niscayalah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah takdirkan dia meninggal pada siang hari itu, niscayalah dia ada dapat jaminan, dia akan mendapatkan jaminan surga. Itu Sayyidul Istighfar. Sementara dengan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, itu jaminan kebebasan diri daripada api neraka. Kutibat lahu jiwarum, yang akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Yang ketiga kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma
a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Itu perisai, itu penyelamat, itu pembackup diri agar diri hati daripada segala gangguan akan terpelihara dirinya, jiwa raganya, keluarganya, atau juga adik-adiknya, dan juga dengan harta kekayaan yang dia miliki. Jadi setelah berlakunya kejadian kebakaran total, hampir tidak ada sebuah rumah pun yang selamat. Salah seorang daripada sahabat Nabi dengan yakin mengatakan, saya dengan keyakinan yang kental, kalaulah dikatakan rumahan, taman perumahan yang ada di kawasan situ semuanya habis dilalap dimakan oleh api, saya dengan keyakinan itu mengatakan rumahkulah satu-satunya yang selamat. Orang jadi heran, kenapa? Sebab saya baca Nabi kita bersabda akan selamat hartanya, selamat dirinya, selamat keluarganya. Dan aku pada malam kemarin membaca bacaan itu, Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Setelah mereka pergi ke sana, jadi masing-masing bergerak beranjak daripada tempat sana untuk melihat lokasi kebakaran. Memang betul muka belakang samping nyamping semuanya angus, kecuali rumah sahabat Nabi kita berkenaan. Yakin dalam amalan-amalan yang seperti itu. Kemudian radina billahi rabba wa bil islam dina dibaca sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang juga layak untuk kita mendapatkan ridho daripada Allah. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladziina istafa wa ba'du faqad tala as-su'al an subhati, panjang soalan pertanyaan tentang tasbih. Halha aslun fi sunnati, apakah ada asal pengambilannya daripada sunnah? Fajama'tu biha hadzal juz'u mutatabi'an fihi ma warada biha minal ahadithi wal asar. Saya himpunkan dalam beberapa juz, dalam beberapa lembaran ini dengan mengikuti, dengan mereset, dengan mengumpulkan ma warada biha hadis-hadis yang warid tentang tasbih atau tentang asal muasal daripada tasbih. Wallahul musta'an. Yang pertama, riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar, Sayyidina Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyadihi. Aku melihat Nabi kita mengikat, maksudnya mengira, menyukat dan menghitung tasbih dengan jari-jari tangan beliau. Riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum, hendaklah kalian bitasbihi wa tahlili wa taqdis, hendaklah kamu senantiasa bertasbih, bertahlil, bertakdis, subuhun kudus, takdis, bertasbih subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, bertakdis subuhun kudus, wala taghfulna qala fatansaina at-tauhida. Jangan sampai kalian lupa, pesan Nabi kita kepada wanita-wanita muhajirat, jangan kalian lupakan 3 benda tadi itu, jangan sampai kalian lupa agar kalian tidak kelupaan tauhid. Waqidna bil anamili, dan hitunglah dengan jari-jari tangan. Al-anamil jamak daripada unmulah, asal daripada unmulah ruas, di unmulah. Jadi ini ada 3 ruas. Waqidna bil anamili, subhanallah, 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 boleh subhanallah, 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 satu letak. Subhanallah, 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 subhanallah. Silakan. Yang penting hitungannya cukup. Hitung pada waktu kita berzikir dengan hitungan yang cukup, dibilang dengan bilangan yang cukup. Kalau kita inginkan yang cukup juga daripada Allah Jalla wa'ala. Wa'aqidna, dan akad, asal daripada akadah itu kita buat simpulan dengan jari-jari tanganmu. Fa'innahunna, sebab dengan jari-jari telunjuk kalian itu mas'ulatun wa mustantaqatun, mas'ulat akan dipertanyakan dan juga akan berbicara. Mustantaqat akan diucapkan dengan arti jari-jari anggota tubuh daripada sesiapa saja. Yang pertama dia akan bersaksi, mustantaqatun akan berbicara daripada notok, mustantaqatun dia akan berbicara, akan bersaksi yang pada saat kita gunakan di saat kita bertasbih. Jadi sebagaimana kita gunakan tangan kita untuk keperluan
dengan peralatan komunikasinya, gunakan juga jari tangan, tubuh juga ruas untuk kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengingat Allah. Khair, ini dua buah hadis dapat kita simpulkan afdalnya anjuran dan juga secara praktekal daripada baginda yang dengan baginda bertasbih dan menggalakkan orang bertasbih dengan menggunakan ruas atau juga dengan menggunakan jari tangan. Berikutnya, qalat akhraja at-Tirmidzi wal Hakim wa Tabrani an Safiyah qalat Sayyidatuna Safiyah dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita datang menjumpai aku dan di hadapanku terdapat 4.000 biji tamar. 4.000 biji buah kurma. Usabihu bihinna, untuk aku bertasbih dengan menggunakan 4.000 biji kurma tadi itu. Faqala ma hadha ya binti Hayy. Ma hadha ya binti Hayy. Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Salah satu daripada wanita keturunan Yahudi dan diantara daripada istri baginda yang sedikit bersaing dari sudut kecantikan atau yang menjadi kecemburuan bahasanya, yang menjadi kecemburuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, sebab karena beliau pun juga cantik, tapi Sayyidatuna Safiyah agak sedikit rendah. Jadi pernah pada suatu ketika karena entah bagaimana dengan baginda Nabi, jadi kata Sayyidatuna Aisyah, cukuplah dengan yang pendek, yang rendah tuh, ini tinggi, masya Allah, tabarakallah. Kan kalau terlampau tinggi gak sesuai juga. Badan kita tinggi, mesti kita rendah sangat, tidak bagus. Ya tidak juga sama-sama tinggi. Kalau sama-sama tinggi, jadi anak kita akan tambah tinggi lagi nanti. Jadi kamu maunya seperti apa? Maunya istri saya tuh rendah tapi cantik, supaya nanti dengan dia pada waktu saya dapat anak, dia punya perawakan tinggi setinggi aku dan cantik secantik dia. Orang Badawi. Karena Badawi tadi itu orangnya tinggi, pengen kawin dengan seorang perempuan yang rendah kerdil tapi cantik. Maka anak kami nanti pada saat ketika dia lahir, tingginya semacam aku, cantiknya seperti dia. Lahir anak pertamanya, kuduhnya seperti dia, sedangkan kerdilnya seperti istri. Kejelekan daripada pasangan tadi itu terkumpul kedua-duanya. Jadi jangan terlalu menghayal, wah nanti saya kalau dapatkan dia akan jadi seperti ini. Tidak tentu seperti itu. Jadi dengan Sayyidatuna Safiyah tadi itu, setelah diucapkan semacam itu oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi kita bersabda, laqad qulti qaulan, kamu telah memperkatakan sesuatu ghibah yang kalau perkataan kamu tadi itu dilarutkan dan dimasukkan ke dalam air laut, niscayalah air laut itu akan berubah. Ghibah itu yang rendah, itu yang gendut, itu yang langsing, itu yang kurus, itu yang juling, itu yang pincang, itu semuanya ghibah. Menyebut sesuatu yang tidak berkenan di hati saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, berarti di sini bagaimana setelah Nabi kita benar sejumlah tidak kurang daripada 4.000 biji tamar. Tusabihu bihinna. Wa qala ma hadha ya binta Huyai. Qultu usabihu bihinna, itu saya bertasbih. Nabi kita bersabda, laqad sabbahtu mundu qumtu ala rasik aksara min hadha. Qultu alimni ya Rasulullah, aku telah mengucapkan bacaan sejak aku tinggalkan kamu dengan jumlah bilangan lebih banyak daripada apa yang kau lakukan. Jadi kata Sayyidatuna Safiyah, ajarkanlah kepadaku. Begitu aku tinggalkan kamu, aku mengucapkan dalam beberapa kalimat, tapi dengan pahalanya jauh lebih banyak daripada amalan tasbih yang kau amalkan. Alimni, qala quli subhanallahi adada ma khalaqa min syai'in. Riwayat subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi, subhanallahi adada ma khalaqa bainahuma, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Subhanallah, maha suci Allah sejumlah bilangan makhluk Allah yang di langit. Subhanallah sejumlah bilangan makhluk Allah yang di permukaan bumi. Subhanallah sejumlah bilangan makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi. Dan juga dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah sejumlah bilangan makhluk yang akan diciptakan sampai kepada hari kiamat. Itu 4.000 bubuk biji. Ada tak Nabi kita komen bin ad-dhalalah? Tak boleh. Atau kata-kata yang seumpamanya, nah di sini tasbihku kamu murah. Sekedar mau tahu aja lah.
Ada tasbih kok harganya dalam 60 ringgit. 60 murah, 60 apa ringgitnya? Sana 100 ringgit, 50 ringgit paling murah. Ada tasbih harganya 90, ada tasbih harganya 140, kemudian dia bagi saya tasbih harganya 400. Bijiannya besar, benahnya pun juga besar. Ada lagi tasbih yang harganya 1000 sebenarnya, 1000. Jadi yang 1000 itu pada tiap bijiannya ada Asmaul Husna. Ditulis dengan fiddah. Ala kulli hal itu terpulang kepada kita, tapi kalau ada Asmaullah Husna, hati-hati jangan sampai terbawa masuk ke dalam tandas. Satu buah riwayat. Oke, jadi asal cerita daripada tasbih di sini adalah dengan Sayyidatuna Safiyah yang bertasbih sebanyak 4000 biji buah tamar. Riwayat an Sa'id ibn Abi Waqqas. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, an Sa'din bukan Sa'id, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas datang menemui seorang perempuan yang di hadapannya terdapat beberapa batu kerikil atau terdapat beberapa biji korma. Faqala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadha wa afdal. Inginkah kamu aku beritahukan dengan yang lebih mudah dan juga yang lebih afdal? Quli subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dzalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Dibetulkan, adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi adada ma fis sama, alhamdulillahi adada ma fil ard, alhamdulillahi adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar mislu dzalik, la haula wala quwwata illa mislu dzalik. Sekali saja, tapi pahala yang tercatat di sisi Allah sejumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi dari sini munculnya macam-macam jenis salawat kalau kita buka Dalailul Khairat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fis sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada rimal wal jibal. Allahumma salli ala sayyidina adada qataratin amtar. Itu dari mana pengambilannya? Pengambilan bacaan zikir tasbih salat yang seperti itu daripada bilangan-bilangan yang lebih kita sebutkan di dalam tasbih. Walhamdulillahi mithlu dzalik wa la ilaha illallah mithlu dzalik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin kalau seandainya Anda mempunyai umur tidak kurang daripada dalam 1.000.000 tahun dan berzikir pada tiap hari seperti tasbih yang disebutkan di atas, dengan kita berzikir 1 saat saja, 1 second saja dengan subhanallahi adada ma huwa khaliq, adada ma fis sama, adada ma fil ardi, adada ma baina dzalik. Mungkin yang sekali tadi itu lebih afdal daripada subhanallah tiap hari sepanjang usia 1.000.000 tahun. Kenapa? Sebab kita tidak akan mampu untuk menyukai adada ma khalaqa fis sama, sejumlah bilangan makhluk Allah di permukaan bumi atau di atas langit, di bawah langit. Yang ada di atas permukaan bumi, berapa dengan pasirnya, berapa dengan daunnya, berapa dengan pohonnya, berapa dengan kayunya, berapa dengan ikannya, berapa dengan kambingnya, berapa dengan biri-birinya, berapa dengan tanamannya, berapa dengan makanannya. Itu ada pada itu. Semampu apapun kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sejumlah bilangan makhluk itulah dengan kita bertasbih untuk mendapatkan ganjaran pahalanya daripada Allah. 2. Ingat, yang pertama dengan cerita Sayyidatuna Safiyah yang di hadapan beliau terdapat tidak kurang daripada 4.000 biji tamar. Yang kedua dengan seorang perempuan yang bertasbih di hadapannya terdapat beberapa biji tamar dan kerikil. Ketiga, an Baqiyata an Abi Safiyata maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yudha'u lahu nit'un. Didatangkan atau dihamparkan. Nete artinya hamparan seperti suprah. Nete suprah tapi daripada kulit. Selalunya digunakan untuk al-guju di saat akan memancung orang yang akan dikisas. Dihampar suprah wa yuja'u bizambilin. Taht itu tersilap tulis tapi maknanya raga. Raga tahu? Tahu raga? Bakul? Oke. Bakul. Fihi hasa. Dihamparkan suprah dan kemudian di bawah sebuah bakul, di dalamnya berisi batu kerikil. Siapa?
Abu Safiyah tadi itu tusabbihu bihi ila nisbin nahar, bertasbih daripada pagi sampai pertengahan siang. 6 jam tasbih. 6 jam tasbih. Qala summa yurfa'u dharik. Kemudian semua batu kerikil tadi itu diangkat pada salat al-ula utiya bihi, dan apabila setelah selesai melaksanakan sembahyang yang pertama itu dengan sembahyang zuhur, beliau bertasbih kembali sampai petang. Riwayat ra'aitu Abu Safiyata, beliau adalah rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana jaruna fa kana yusabbihu bil 'asa. Abu Safiyah salah seorang daripada tetangga Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas yang bertasbih dengan menggunakan batu kerikil, teman daripada Ubay ibn Ka'ab, maaf. Berikutnya daripada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas kana yusabbihu bil 'asa. Qala Ibnu Sa'din fi Tabaqat atau Tabaqatil Kubra, ada dalam 5 jilid. Ana akhbarana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Israil an Jabirin an imra'atin haddatsat an Fatimah binti Husain ibni Ali ibni Abi Thalib, cucu kepada baginda Ali dan putri kepada Sayyidina Husain, yang dengan beliau kana tusabihu bi khaitin ma'qudin biha, ada untayan daripada benang dan ada simpulan, ikatan nih, sampulan. Ini begini, ribuan banyak. Jadi dengan benang panjang ada simpulannya. Itu dengan siapa? Dengan Sayyidatuna Fatimah. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana lahu khaitun fi alf uqdah. Sayyidina Abu Hurairah mempunyai khait, benang panjang, yang pada benang tadi itu terdapat tidak kurang daripada 1000 simpulan. Fala yanamu, yang dengan berat tidak bakalan tidur kecuali setelah satu persatu itu ditasbihkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi mungkin saja nanti dengan Salafi mengatakan, iya, tapi adakah dengan mereka yang pakai tasbih? Kalau lo mau, pakai batu kerikil, pakai biji tamar, pakai buah pinang. Kita tuh berpikirlah, kan tujuannya tuh untuk apa? Baik dengan mereka yang menggunakan batu kerikil, yang menggunakan biji tamar, yang menggunakan simpulan, atau juga yang menggunakan benda-benda seumpamanya, itu tidak lebih daripada tujuannya untuk membilang dan juga untuk menghitung supaya tidak tersilap dengan hitungannya. Tasbih 33 memang afdalnya dengan anamil, itu tidak ada masalah. Insya Allah kita tidak akan tersilang, tidak akan keliru. Tapi kalau jumlah bilangan tasbih kita sudah sampai sekian ribu, sulit untuk kita menghitungnya dengan luas. Jadi kalau seandainya kita hitung daripada awal, mungkin saja itu akan berlaku. Mungkin kita hitung mata ada berapa. Jadi mata 2 kelopak tambah dengan bijinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau kita hitung saja jumlah bilangan jangkung kita ada berapa. Itu kalau kita mau baca itu silakan, tidak ada masalah. Alhamdulillah janggut kita tebal, kita sudah pernah hitung 3 hari, 3 malam kita menghitung. Itu pun tersalah-salah lagi. Kali pertama kita hitung ada 1771. Kali kedua kita hitung jadi 2500. Kali ketiga kita tak keliru lagi. Apalagi kalau dengan kita hitung rambut di kepala. Jadi kita tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Berarti kalau habis semuanya dapat hitungannya dalam 2350. Rambut di kepala ada kira-kira dalam 10.000. Tasbihkan saja satu persatu. Tapi bagaimanapun hitungannya tidak akan betul sebab rambut terlampau kecil. Qala bismillahirrahmanirrahim. Daripada Al-Qasim Ibni Abdurrahman qala kana li Abi Darda, bila lagi dengan sahabat yang lain. Jadi yang berkenan dengan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidatuna Safiyah istri baginda. Kemudian yang kedua tadi dengan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas yang mempunyai menceritakan di hadapan seorang perempuan terhadap biji tamar tubuh juga dengan batu kerikil. Yang ketiga tadi dengan Sayyidatuna Fatimah binti Husain, yang selanjutnya dengan Sayyidina Abu Hurairah yang mempunyai simpulan, selanjutnya lagi dengan Sayyidina Abi Darda qala kana lahu nawa,
min nawal ajwa. Beliau punya biji-biji korma daripada biji tamar ajwa. Pikis diletakkan di dalam kantungan atau dalam bag plastik. Fakana idza shallal ghadat, apabila beliau melaksanakan sembahyang subuh, akhrajahunna, bila keluarkan biji-bijian tadi itu wahidatan satu persatu bertasbih sampai habis. Ada berapa isinya di dalam karung tadi itu ditasbihkan satu persatu. Subhanallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha, sampai habis baru berhenti. Riwayat kharaja Ibnu Sa'din an Abi Hurairah kana yusabbihu bin nawa al-mujzi'. Yaqul, riwayat daripada Sayyidatuna Zainab binti Sulaiman, qala hadatsani Ummul Hasan an jadiha an Aliyin marfu'an, yang diambil perkataan baginda Ali, ni'mal mudzakiru as-subha. Ni'mal mudzakiru, alangkah eloknya pengingat itu tasbih, atau ni'mal musabbih, sebaik-baik pengingat itu adalah tasbih. Riwayat an rajulin minal dhufara minal dhufara taqala nazartu an Ibrahim wa ma'hu kaisuti hasaunawa yusabbihu bihi hatta yanfud akhatu an ummi Ya'fur tasabih laha falamma ataitu aliyan qala ardud ala ummi Ya'fur tasabihaha. Zadan pernah mengambil tasbih Ummu Ya'fur. Begitu tasbih aku perlihatkan, aku serahkan atau aku tunjukkan kepada baginda Ali karramallahu wajah, kata baginda Ali, kembalikan tasbihnya Ummu Ya'fur itu. Qala ba'dul ulama, keterangan lebih tuntas, aqdu tasbihi bil anamili, menghitung tasbih dengan jari, dengan ruas, itu lebih afdal daripada bertasbih dengan menggunakan subhah. Li hadis Ibni Amr, walakin yuqal idan musabbih in amina minal ghalat kana aqdu bil anamini afdal wa illa fasubhatu aula. Orang yang bertasbih kalau rasa-rasa pasti aman dengan hitungannya dipersilakan, tapi kalau tidak, bertasbih dengan tasbih lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan maklumat tentang tasbih. Wa qad ittakhadha as-subhata, dan telah membuat tasbih as-subhata sadatun, ulama-ulama besar, yusharu ilaihim, yang dikenal dan ditunjuk, tuh si fulan, itu kiai yang sana, tuh habib yang sana, tuh wali yang sana, itu arif yang di sana, itu tuh guru yang di sana. Itu mana yusharu bil banan. Jadi bukan alang-alang tanggung, bukan sembarang ulama, tidak, ulama-ulama besar yang dengan mereka membuat tasbih. Takhada as-subhata maf'ul bih syahadatun yusharu ilaihim wa yu'khadu anhum wa yu'tamadu alaihim. Di mana dengan syahadat, kumpulan daripada pilihan yang terpilih tadi itu, kita bertalaki dan mengambil ilmu maklumat dan fatwa daripada mereka, wa yu'tamadu alaihim, dan kita iktimad dengan meyakini dengan seyakin-yakinnya maklumat, fatwa, pandangan, pencerahan yang mereka sampaikan. Seperti Sayyiduna Abu Hurairah yang mempunyai simpulan sebanyak 1000 uqdah, yang dengan berat tidak akan tidur kecuali setelah bertasbih sebanyak sintai asyrata alfa tasbih. Qalahu Ikrimah, 1000 sampai terputar 12 kali. Satu pusingan 1000, 12 pusingan berarti sebanyak 12.000 kali. Renung, pikir. Jadi yang macam manapun kita punya kesudahan yang sama dan juga mempunyai kewajiban yang sama, agar jangan sampai kemudian teknologi yang Allah berikan kepada kita membuat kita jadi lengah, lalai, dan sibuk. Jangan sampai kemudian yang Allah berikan kepada kita dengan peralatan komunikasi canggih, dengan peralatan transportasi dan yang seumpamanya, membuat kita semakin canggih juga jauhnya daripada Allah. Kita inginkan semakin canggih juga ibadahnya, semakin canggih dan semakin dekat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dahulu kita mengayuh bersikal sampai 1 jam baru sampai. Sekarang kita dengan motor hanya dalam hitungan 5 menit.
Berarti dengan kita punya waktu, bonus waktu, keuntungan waktu dalam 25 menit untuk kita berzikir, beribadah, mengingat Allah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu riwayat di dalam kitab Sunan Abi Daud, haddatsani Syekhun min Tufarata qalat tasawwaitu Aba Hurairah bil Madinati. Makna daripada tasawwaitu, aku menerima baginda Aba Hurairah sebagai tetamu aku. Atau mana tasawwaitu, aku menjadi tetamu di rumah Sayyiduna Aba Hurairah dan aku tinggal di rumah beliau. Tasawwaitu Aba Hurairah bil Madinah. Kalau ara rajulan, aku tidak pernah melihat seseorang asyadda tasmiran, yang paling semangat dalam beribadah, wala aqwa ma'ana dhaibi, dan yang paling hebat dalam melayan tetamu daripada beliau. Fabaina ma'ana indahu, di saat aku sedang bersama beliau pada suatu ketika, beliau lagi sedang duduk di atas katil, aku ternampak bersama beliau kis kantungan karung, di dalamnya terdapat hasa atau batu kerikil, dan di bawah beliau terdapat jadiah sauda wa yusabbih biha hatta idam padada impadama fil kis alqahu ilaiha fa'adadhu fil kisi pada fa'ila yusabbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis, maka karungnya diserahkan kembali kepada jariah tadi itu. Jariah kumpulkan semua bijian, batu kerikil dan biji tamar, masukkan ke dalam kantungan atau dimasukkan ke dalam karung dan diserahkan kembali kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiap hari 12.000 kali tasbih. Karena Abu Hurairah yusabihu bin nawam. Qala bismillahirrahmanirrahim. Bitarjamati Abi Darda wa dzakara al-Hafiz Abdul Ghani bil Kamal. Bitarjamati Abi Darda'i Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yusabihu fil yaumi mi'ata alfi tasbih. Banyak lagi. Sayyidina Abu Hurairah 12.000 kali tasbih. Sayyidina Abi Darda Uwaimir bertasbih sebanyak 100.000 kali tasbih. Ini nanti akan terulang pembicaraan kita pada malam hari nanti di dataran kita dengan kitab Iqamatul Hujjah. Memperbanyak amal ibadah itu bagaimana hukumnya? Apakah merupakan satu perkara yang digalakkan atau membawa kita kepada perkara bidah dikenakan karena dengan kita memporsir tenaga dan memaksakan diri sehingga sampai tersita waktu untuk kita berehat, waktu untuk kita santai, dan juga waktu untuk kita melaksanakan tugas-tugas harian kita. Khalid Ibnu Ma'dan, beliau bertasbih pada tiap hari tidak kurang daripada 40.000 kali tasbih. Itu selain daripada bacaan yang dibaca. Falamma wudi'a liyughsala, pada saat ketika diletakkan atas keranda di saat akan dimandikan, ja'ala bi usbuhi kadza yuharriku ya'ni bitasbih, pada waktu dimandikan tangan bergerak. Pernah tengok ada orang, ada sebagian duduk sila. Orangnya tidur. Jadi kesebatian mereka dengan zikir sampai pada waktu mereka tidur pun keluar bunyi tasbih, tahmid, takbir daripada dada mereka. Orangnya tidur nyenyak. Kita kalau tidur nyenyak mengorok, mati mikrofonnya. Allah, mereka subhanallah, 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 subhanallah. Ada dengan sebagian itu dengan gerakan daripada jari telunjuk, dengan Sayyiduna siapa yang diceritakan tadi itu dengan Sayyiduna siapa? Abu Khalid. Pada waktu beliau dimandikan ternyata bergerak telunjuk atau jari tangan beliau di waktu beliau sedang diletakkan di atas keranda pemandian. Wa minal ma'lum al-muhaqqaq, suatu perkara yang dapat kita pastikan anal mi'ata alfin, yang sejumlahnya bilangan 100.000 atau 40.000 atau kurang daripada itu tidak akan mungkin ditasbihkan dan juga dibilang dengan jari dan ruas. Faqasaha bidzalika wa sabata annahuma kana yu'addani bi'alatin wallahu ta'ala alam. Yu'addani kedua-duanya itu dengan baik itu dengan batu kerikil
ataupun juga dengan biji korma, itu dengan sebagai alat. Wa kana Nabi Muslimin Khawlani subhatun, Imam Aba Muslim Al-Khawlani yang punya cerita bermacam-macam cerita, di antara daripada cerita Aba Muslim Al-Khawlani yang menakjubkan, di saat beliau kehabisan gandum, maka dengan beliau dibekali sama istri dengan beberapa kupang duit, 3-4 dirham duit untuk berbelanja membeli gandum. Maka duit tadi itu dibawa keluar setelah selesai sembahyang, terus pergi ke supermarket. Dari supermarket, kedai runcit lah. Di saat sampai ke depan kedai runcit, gambarannya seperti kita di sini. Dan juga masih banyak di Indonesia kalau dekat makam. Makam di Indonesia, kuburan dan sebagainya tidak terlalu berbeda dengan keadaan di sini. Banyak orang-orang yang meminta-minta di sana, yang mencari pencaharian di balik daripada pengunjung yang datang berziarah. Jadi pada waktu nak berbelanja, nak membeli gandum untuk mengisi karung kosong tadi itu, ternyata datang seorang pengemis miskin, Aba Muslim, belum makan lagi, punya keperluan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya Allah, dalam hati Aba Muslim, aku pun juga tak punya uang, ini duit mau beli gandum untuk keperluan di rumah. Jadi pada akhirnya beliau tak komen, tidak berikan jawaban apa-apa, tapi dia beliau melarikan diri dan menjauh daripada kedai runcit berkenaan. Pergi kemana? Pergi ke Asyir. Bisa saja. Setelah sampai di Asyir, begitu dekat warung kedai untuk beli gandum, ternyata ada lagi pengemis di situ. Astagfirullahaladzim. Bukan tanah bagi, tapi duit memang sangat-sangat diperlukan. Kali ketiga, tak pikir panjang, serahkan uang tadi itu semua. Habis. Balik ke rumah bawa apa? Syukur-syukur kalau lebih hidup. Balik ke rumah bawa apa? Balik daripada Asyik, katakan saja daripada Asyik ke Haisamin. Dari Haisamin untuk menuju Haisabi. Balik ke rumah. Jalan. Karung di kepala. Mungkin kepala sambil berpikir. Nah diisi apa? Gandum. Gimana nak beli gandum? Kalau dengan duitnya sudah disedekahkan. Terjumpa tempat orang penggerak gajian. Tahu tempat gerak gaji? Belah kayu, bikin papan, banyak cara, yang kecil tuh geragaji kecil, terkumpul serbukan banyak di situ. Alhamdulillah, ja'al faraj, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buka karung, masukkan serbukan geragaji itu ke dalam karung, ikat pikul, bawa balik ke rumah. Tapi pada masa datang di rumah, salah seorang ulama besar, salah satu daripada sufi, salah seorang daripada wali Allah, rupa-rupanya ada rasa risau dan takut juga dengan istri. Ya wajarlah takut dengan bini, sebab kenapa? Sebab yang dibawa ke rumah itu bukan gandum, yang dibawa ke rumah itu serbakan kayu. Jadi supaya kalau seandainya terserempak, bertemu begitu, tumbung. Nah, kalau saya terserempak dengan istri pada waktu beliau balik, maka begitu istri tengok ada yang dipikul, insya Allah istri tidak akan marah-marah. Tapi pada waktu sampai ke rumah, ternyata dengan beliau buka pintu pelan sekali, terus diletakkan karung tadi itu di depan pintu, beliau pun lari meninggalkan rumah. Jadi tinggalkan dalam beberapa jam, mungkin katakan saja diantar pada waktu selepas asar, menjelang waktu maghrib, menjelang waktu isya, menjelang sudah hampir tengah malam. Bagaimanapun baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Beliau pun kembali ke rumah perlahan, keluarkan kunci, buka perlahan supaya jangan istri itu bangun. Buka pintu, begitu ditolak, ternyata isi sudah di depan pintu. Agak-agaknya kalau kita dari isi kita apa yang dapat kita bayangkan, paling tidak dari isi kita akan menjerit, marah-marah ke kita. Tapi justru dengan istri kepada Aba Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, ceritanya juga dengan beliau pada waktu dengan beliau dibakar hidup-hidup oleh Musailimatul Kadzdzab, itu ternyata tetap badan beliau utuh dan sehat. Nama Aba Muslim Al-Khawlani adalah Abdullah bin Thuwam, dibakar hidup-hidup tapi tidak hangus. Kejadian itu di zaman Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Allah, jangan tidur. Jadi pada waktu setelah sampai ke rumah, Masya Allah, tabarakallah, jenis-jenis macam roti. Ada roti, bisa saja, ini tak adalah cerita seperti itu. Ada yang jenis roti canainya, ada yang jenis seperti donatnya, ada yang jenis seperti keripapnya. Walhasil dengan gandum tadi itu kan gandum boleh kita gunakan untuk kita buat kue. Kue apa saja. Apakah kira-kira dengan kue jala? Apakah kira-kira dengan keripapnya? Apakah kira-kira dengan kue, dengan cocor, atau juga dengan martabaknya? Itu kesemuanya dengan menggunakan gandum. Jadi pada masa itu ternampak di depan mata kepala Aba Muslim Al-Khalani, meja makan tadi itu penuh dengan bermacam-macam jenis roti. Beliau pun tertanya-tanya, dari mana nih roti atau dengan makanan yang terhidang ini? Jadi kata istri beliau menjawab, daripada gandum yang abang bawa tadi itulah. Itu orang soleh. Jadi kalau kita belum sampai ke tahap yang semacam itu, jangan coba main-main dengan istri. Karena sumpahin, abang bukan lagi haram Mekah Madinah, haram Jeddah, betul lawan. Pikir ada tak serbuk yang dibawa ke rumah. Serbuk tadi itu karena dengan beliau tulus ikhlas mengimpakkan duit kepada fakir miskin yang memerlukannya, yang sehingga serbuk anggrek itu berubah menjadi gandum muara sebaik-baik tepung pada saat ketika itu. Itu tentang Aba Muslim Al-Khawlani. Aba Muslim Al-Khawlani ini pada waktu diinterogasi di siasat oleh Musailimatul Kadzab. Kata Musailimatul Kadzab, "Atu'minu bi anna Muhammadan Rasulullah?" Qala na'am. "U'minu bidzalik." Beliau adalah nabi dan rasul. Apakah kamu juga beriman dengan aku bahwasanya aku adalah rasul dan pesuruh Allah? Awak cakap apa? Apakah kamu beriman bahwasanya Muhammad itu sebagai pesuruh Allah? Iya, aku percaya dan beriman. Apakah awak juga percaya aku ini sebagai nabi dan rasul? Awak cakap apa? Begitu dengan jawabannya. Jadi kata ulama antara dua keadaan. Ya, imam memang dengan beliau tidak mendengar ucapan daripada Musailimatul Kadzab yang mengaku sebagai nabi dan rasul, Allah pekakan, peka betul? Peka tutuli. Peka tuli sama. Allah pekakan pendengaran beliau daripada perkara muka tersebut, atau juga dengan beliau berpura-pura. Karena berkali-kali dengan jawaban seperti itu, Musailimatul Kadzab perintahkan, bakar Aba Muslim, hidup. Abang jangan tidur bang, bangun bang. Kalau saya tegur sekali, bangun, diri, keluar. Ya. Jadi setelah dinyalakan api, gelagak. Aba Muslim pun balik aja. Nah tidur aja. Sebab saya tak nyaman melihat. Tegur pun tak dengar. Oke, lebih senang kamu begitu. Jadi pada masa itu dibakar, bakar sampai padam. Tapi ternyata justru belum menggigil kedinginan. Berita tersebar. Kalau ada grup WhatsApp tersebar dalam grup WhatsApp, masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube, masuk dalam media massa. Berita sampai ke Madinah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada suatu ketika beliau yang sepatutnya menjadi sahabat Nabi tapi tidak berkesempatan untuk datang pada masa kunjungan ke Madinah. Sayyidina Aba Muslim Al-Khawlani sampai ke Masjid Nabawi dan sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar. Sayyidina Umar tengok dari jauh. Ini bukan warga Madinah. Ini kayaknya dari Bajo. Jadi dengan pengamatan, Sayyidina Umar punya firasat yang tajam. Nabi kita bersabda, ittaqu firasatal mu'min, dengan pengamatan yang amat tajam. Daripada Sayyidina Umar mengatakan, jangan-jangan awak orangnya yang dibakar hidup-hidup oleh Musailimatul Kadzab. Bukan Tuhan, bukan saya. Itu namanya Abdullah bin Suwab. Bukan saya, itu namanya Abdullah bin Suwab. Kata Sayyidina Umar kali kedua, la'allahu anta. Jangan-jangan dia itulah kamu sendiri. Akhirnya beliau pun mengaku, iya dia aku. Aba Muslim, bapak Muslim berarti anak. Nama beliau adalah Abdullah bin Suwab. Suwab nasi lah, Abdullah bin Suwab. Tapi dengan sa, Abdullah bin Suwab. Jadi
Dibawa Sayyidina Abu Muslim tadi itu untuk berjumpa Khalifatu Rasulillah, dipertemukan dengan Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillahilladzi, segala puja dan puja ku panjatkan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi jama'a baini wa baina man fu'ila bihi kama fu'ila bi Rasulillahi kama fu'ila bi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahilladzi jama'ani biman fu'ila bih. Allah, dengan sanjungan puja dan pujiku kepada Allah yang telah menghimpunkan aku dengan seseorang yang telah diperlakukan ke atasnya pu'ila bi kama pu'ila bi Nabiyillahi Ibrahim alaihissalam, dengan seseorang yang pernah diperlakukan kepada dirinya seperti apa yang diperlakukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrus tapi ternyata menggigil kedinginan. Bagaimana cerita Abu Muslim di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Tadur. Tasbih itu berputar. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kita ini kan diputar nih. Subhanallah, subhanallah. Mulut saya yang berbunyi. Dia yang berbunyi tasbihnya. Nah, kalau mulut saya boleh buat. Subhanallah, subhanallah. Bukan diputar. Tasbih itu berputar sendiri dengan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak ditasbihkan pun, ya kalau dikatakan ini khurafat sama mereka. Macam mana juga dengan cerita-cerita tadi yang termuat di dalam kitab-kitab besar seperti kitab Suzuratul Zahab, Syiar A'lamin Nubala, Tarikhul Islam, dan juga dengan kitab-kitab yang seumpamanya kitab Hilyatul Aulia. Apakah kira-kira ulama-ulama besar ahli hadis dan juga orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya itu tidak lebih daripada pengumpul cerita dusta, pengumpul cerita dongeng, atau juga cerita-cerita palsu? Hasya wa kalla, yang dengan kalian kalau ingin berkata seperti apapun mereka jauh lebih jujur dan juga lebih amanah daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada beberapa cerita tadi itu sudah dapat kita simpulkan dengan kesimpulannya, yaitu kita ulang kembali ikut ingatan masing-masing. Dengan Sayyidina Abu Hurairah mempunyai simpulan dan juga batu kerikil dan tamar, dia bertasbih pada tiap hari tidak kurang daripada dalam 12.000 kali. Dengan Sayyidina Abi Darda bertasbih sebanyak tidak kurang daripada dalam 100.000 kali. Kemudian dengan Sayyidina Khalid bin Ma'dan bertasbih tidak kurang daripada dalam 40.000 kali. Sayyidatuna Safiyah binti Akhtab binti Huyai binti Akhtab bertasbih dengan menggunakan batu, dengan menggunakan biji tamar ribuan banyak yang ada di hadapan beliau. Begitu juga dengan siapa tadi itu? Dengan Sayyiduna Abu Safiyata Maula Rasulillah, hamba saya bagi Nabi. Begitu juga dengan Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas menceritakan di depan seorang perempuan terdapat beberapa biji kerikil atau juga dengan bijian daripada buah tamar. Nah, sekarang apa bedanya dengan tasbih? Tasbih ini tidak lebih daripada bijian dengan size yang sama dengan ukuran yang kurang lebih dibolongin, kita lubangnya di tengahnya, kemudian kita masukkan benang agar teruntai dengan bentuk yang seperti ini. Apa bedanya tasbih yang seperti ini dengan asal cerita tumpukan daripada batu-batu kerikil atau juga dengan biji tamar atau juga dengan simpulan-simpulan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Maka daripada beberapa riwayat yang dengan batu kerikilnya, yang dengan buah tamarnya, yang dengan simpulannya, atau kadang-kadang dengan simpulan, kadang dengan batu kerikil dan buah tamar, bijian tamar, itu dapat kita simpulkan sebagai asal muasal cerita adanya tasbih. Jadi tasbih itu sebagai pengembangan daripada asal muasal penggunaan batu dan kerikil, penggunaan kerikil dan biji tamar untuk bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Al-Imam As-Suyuti membuat kesimpulan dengan menyebutkan satu buah hadis musalsal di sini. Qala wa dzakara al-Qadhi Abu Abbas Ahmad ibn Khilikan fi wafayatil ayan anahu ru'ya, dilihat di tangan Abil Qasim Al-Imam Al-Junaid yang mendapatkan gelaran sebagai Sayyidul Taifah yauman subha. Pada satu ketika ada orang melihat tasbih di tangan Imam Junaid. Faqila lahu anta ma'asyarafik ta'khudhu biyadika subha, engkau dengan kemuliaanmu pernah tengok tasbih tak di tangan Imam Subail atau di tangan Imam Sudais atau di tangan Imam Syurain?
Sebab mereka di antara daripada tidak menggalakkan kita bertasbih dengan menggunakan tasbih. Tapi anehnya mereka haramkan tasbih atau mereka tidak perbolehkan kita bertasbih atau mereka tabdi. Tapi justru tempat yang paling banyak orang berjual tasbih Mekah Madinah. Jadi seakan-akan mengatakan pedagang-pedagang di sana, lo apa? Fatwa kalian tuh kami tak dengar, kalian tuh tidak paham. Jadi jangan sampai dengan kita masih juga berpemikiran seperti dengan pemikiran sebagian daripada orang-orang zaman batu atau orang-orang zaman itu, yang dimana kalau tidak ada tasbih dengan untayan, benang, ikatan yang seperti ini, tapi kan daripada uqdah, daripada nawa, daripada hasa, daripada biji tamar, itu dapat kita kiaskan. Bertasbih dengan menggunakan biji-bijian tidak jauh berbeda dengan kita bertasbih dengan menggunakan tasbih tuan guru dengan syarafi mekanik dengan kemuliaanmu masih juga pegang tasbih. Apa kata beliau? Tariqun wasaltu bi ila rabbi, jalan sebab yang aku kenal Allah. Ingat kawan-kawan, tasbih kena dibeli. Selain daripada yang punya handphone, hampir semua kita punya handphone. Ada handphone? Ada handphone, ada handphone, ada handphone, ada handphone. Bukan. Mungkin yang langka itu kalau kita tidak punya handphone. Ajaib bin aneh bin pelik. Kalau di zaman kita ada yang tidak punya handphone. Semuanya punya handphone. Beli juga tasbih. Yang bagaimanapun beda antara dua. Ini kata beliau, yang walaupun dengan ulu manzilihi, dengan tempat kedudukan yang tinggi dan mulia, masih tetap juga memegang tasbih. Tarik jalan yang membawa aku menuju Allah, atau alat yang mendekatkan aku kepada Allah sepanjang hidup aku tidak akan meninggalkannya. Beranita kita berkata semacam itu? Bagaimana saya mau lepaskan handphone? Handphone inilah yang membuat aku dekat kepada Allah. Itu tidak ada bahasa seperti itu. Jadi kita imbangilah. Jadi sebelah kanan tuh handphone atau sebelah kiri lah handphone. Nih podcast ini handphone. Sebelah sini juga ada tasbih. Jadi siapa tahu mungkin dengan tasbih ya yang walaupun setakat dalam tasbih pada waktu kita sedang di bawah waktu, itu akan menjadi mukaffirat, penghapus atas kesiggalan, atas kesilapan, atas kelingahan dan kelalaian kita pada waktu kita menggunakan peralatan komunikasi. Qala tariqun wasaltu bihi, jalannya aku sampai menuju Allah, la ufadikuhu wa qatuliyat bidzalika hadisan musalsalan. Dan di sana diriwayatkan sebuah hadis musalsal. Insyaallah nanti pada pertemuan yang kita akan datang, kita akan riwayatkan hadis musalsal di munawalati subha. Kita mendapat munawalah penyerahan tasbih daripada guru kita, daripada gurunya, daripada gurunya, daripada gurunya, sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Qala, hadis musalsalnya diriwayatkan seperti ini, yaqulu akhbarani bihi syekhuna al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar ibn Abdullah bin lafzihi wa ra'aitu biyadi subha. Qala akhbarana haddatsana al-imam Abu Abbas Ahmad ibn Abil Mahasin Yusuf ibn Baniyasi bi qiraati Ali wa ra'aitu biyadi subha. Aku riwayatkan daripada guruku dan aku tengok di tangan beliau ada tasbih. Dengan guruku Fulan bin Fulan dan aku lihat di tangan beliau ada tasbih. Berikutnya muka surat halaman 35 baris kedua, qala kadzalika raaitu ustadi Ma'ruf Al-Karhi, ini daripada ulama sufi. Ini semuanya tasalsul melalui ulama-ulama sufi. Ulama-ulama tasawuf, Imam Junaid meriwayatkannya daripada Siri As-Sakati. Di tangan beliau terdapat tasbih. Fakultu ya Ustaz, antam asubah. Qala, sebenarnya masih pakai tasbih. Kata beliau, begitulah aku melihat guru saya Ma'ruf Al-Karhi. Dan di tangan beliau ada tasbih. Aku bertanya kepada beliau seperti pertanyaan yang kau tanyakan kepadaku. Qala kadzalika itu bistal hafi, di tangan beliau ada tasbih. Pasatu amasyatani anhu, faqala, begitulah aku juga pernah melihat di tangan Umar Al-Maliki. Di tangan beliau ada tasbih dan aku tanyakan seperti pertanyaan yang kau tanyakan kepadaku. Qala kadzalika itu Ustadi Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri. Di tangan beliau ada tasbih. Fakultu ya Ustaz, ma'a'idhami sya'nik, dengan agungnya kedudukanmu, dengan bagus amal ibadahmu, engkau sampai sekarang masih juga pegang tasbih. Faqala syai'un kunasta'malnahul fi bidayat, sesuatu yang kami gunakan, sesuatu yang kami manfaatkan
pada permulaan kami menuju Allah, ma kunna natrukuhu binihayat, kami tidak akan meninggalkannya setelah sampai kepada maqam ahli usul. Itu pada permulaannya kami gunakan. Setelah kami sampai kepada nihayatul maksad atau maksud pun tetap kami menggunakannya. Kenapa? Wahibbu an azkurallaha biqalbi, karena aku ingin bertasbih mengingat Allah dengan hatiku, dengan tanganku dan juga dengan mulutku. Falau lam yakun, Imam Suyuti buat talik, keterangan singkat, mudah dan padat. Laulam yakun, kalau seandainya tidak ada kelebihan, keutamaan, dalil, pandangan, pegangan, atau juga dengan alasan dalam memiliki tasbih, dalam membeli tasbih, selain daripada kita bermuafaqah, mengikuti cara mereka ulama-ulama besar sufi yang disebutkan tadi itu, lau lam yakun pitihati subhati ghaira muwafaqati haula lam yamrakun, lau lam yakun pitihati subhati ghairu muwafaqati haula isadah wa dukhul bisilkihim, dan juga bergabung dengan kumpulan mereka, wal iltimas, dan juga mencari keberkatan daripada mereka, lasarat biadal i'tibari bitahamil umur wa akadiha. Maka tentulah daripada sudut perkara tadi itu merupakan perkara yang paling penting dan juga perkara yang paling muakkad, yang patut untuk kita banggakan. Kalau tak ada dalil sekalipun, hanya dengan kita memakai tasbih, ngikuti salafun saleh yang di tangan mereka secara bersambung, masing-masing ada tasbih di tangannya. Kalau sana tidak ada dalil muwafaqah, yang dengan kita menyamai, bertasyabuh dengan mereka tadi, itu sudah cukup dan memadai. Kenapa? Pakai pabiha, bagaimana dengan dia, sedangkan dia merupakan mudzakirah billah yang senantiasa selalu mengingatkan kita kepada Allah. Tengok orang pakai handphone, kita nak cari handphone juga. Handphone Nokia model lama, beratnya 3,5 kg. Apa yang dibangga-banggakan? Kita keluarkan Galaxy, Samsung Galaxy 9. Canggih. Juga dengan Apple, harganya tidak kurang daripada dalam 6 ribuan. Kita keluarkan. Jadi kalau pada waktu kita tengok teman kita keluarkan handphone, itu akan memancing kita untuk kita keluarkan handphone kita juga. Tapi kalau pada waktu kita tengok orang bertasbih, akan menggugah kita untuk kita mengucapkan subhanallah, Allah Akbar, membuat kita ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu makna perkataan hadis, man idaru, kumpulan yang kalau pada waktu kita lihat, dzukirallah, akan disebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu cerita Imam Suyuti, cerita tambahan cerita. Tapi ceritanya terlalu lucu sangat. Barani man asyiqobe, aku pernah mendapat cerita daripada orang yang aku yakini dia adalah jujur, bersama satu kafilah. Dalam perjalanan mereka menuju Baitul Maqdis, ternyata dengan mereka diserbu oleh kumpulan perompak. Setelah dengan kumpulan tadi itu dilepaskan daripada segala-galanya, jarradu al-qafilata jami'ahum. Semua orang-orang yang ada di kafilah tadi itu, kalau dengan bahasa tajrid, ditelanjangi. Semua benda kekayaan apa segala macam yang bersama mereka itu diambil. Duitnya, perhiasannya, pakaiannya, handphonenya, dompetnya, jam tangannya. Kalau dengan bahasa kita habis. Jadi pada waktu dengan salah seorang daripada kanak-kanak, palamma akhadu imamati, kata siapa? Kata salah seorang daripada yang bercerita tadi itu, pada waktu mereka ambil sorbanku, terjatuh tasbih jadi pada kepala saya. Jadi pada waktu mereka ambil sorban aku, begitu, terus terjatuh tasbih. Jadi kata mereka, ini ahli tasbih, kembalikan semua barang keperluan kepunyaan dia. Tak jadi dirampok. Kenapa? Kena tasbih. Sekarang kalau keluar pistol baru orang berhenti. Dulu itu kita boleh pahami. Kita ambil ibrat dari kejadian ini. Apa yang nak kita kongsikan daripada apa yang dapat kita istinbat daripada cerita ini? Yang pada saat ketika itu maling-maling, pencuri-pencuri pada saat ketika itu masih warak-warak lagi. Sehingga begitu hormat mereka dengan orang-orang ahli tasbih. Tidak boleh
Sekarang ya Allah ya Rahman Rahim, sendal tuh guru dicuri sama mereka. Ambillah yang punyanya Hakim enggak, punyanya Luqman enggak, itu punya saya diambil. Dan hitam tuh itu baru diberikan sama kawan-kawan. Punya saya buat daripada Malaysia, taklah mahal sangat, tapi mahal juga sebenarnya. Itu pun sudah dikawal ketat. Ada 2 orang bodyguard mengawal. Kasur saya tadi itu tak macam mana besok tuh, ternyata dipinjam sampai ke akhir zaman. Jadi maling zaman dahulu masih pilih-pilih lagi. Maling zaman kita sekarang tak kisah. Kamu alim kah, kamu pelajar kah, kamu sufi kah? Kalau saja kamu lengah, kamu ambil harta kamu. Jadi kalau dulu orang pilih-pilih, dah. Kalau tuh guru jangan lah. Jadi masa balik ke masa Habib Umar berziarah ke Indonesia. Sama hari ceritanya, musalsalnya sama, kehilangan kasut. Habib Umar kehilangan kasut. Hei maling, tak ada kasut orang lain kah yang nak diambil selain daripada kasut Habib Umar? Jadi jawaban daripada maling secara tidak didengari, ambil berkahnya di. Nunggu Habib Umar bagikan kasutlah kepada kita bila kita akan kebagian. Jelas orang-orang yang dekat dengan beliau, yang dapat tasbih, yang dapat kasut, yang dapat selendang. Kalau aku udahnya maling, jauh lagi, tak kenal pula. Nah, daripada tidak diberikan secara rela, diberikan secara dicuri. Itu falsafat maling, ada betulnya juga. Jadi mungkin maling itu nanti pada waktu ditanya, kenapa lo curi? Lo curi punya Habib Umar, kenapa? Memangnya gak ada orang lain kah yang patut atau yang wajar untuk dicuri, diambil kasutnya? Sebenarnya mereka, saya paham, mereka tak perlu berhujah itu dan ini, saya paham. Memang saya keterlaluan betul, tapi mudah-mudahan saya akan bersaksi nanti pada hari kiamat pada takut di soal siasat seperti ini. Mudah-mudahan kalau aku tidak pernah hadir ke majlisnya para ulama, kalau dengan aku tidak pernah mengaji ilmu, tidak pernah datang ke masjid-masjid, tapi paling tidak di rumahku ada kasus salah seorang ulama besar. Mudah-mudahan dia boleh memberikan syafaat kepadaku. Oke lah kata mereka, masuk surga lah kamu. Kita ini bukan hadis musalsal, bukan juga hadis sahih. Itu kita hanya mereka-reka seperti itu. Kenapa? Sebab Allah berfirman ana inda husni dzanni abdi. Tapi ini bukan dibawa ke sana kemari. Kalau tidak nanti habis. Nanti untuk guru ada yang kehilangan kereta, ada yang kehilangan ada yang kehilangan duit, ada yang kehilangan dompet. Akhirnya tuh guru jadi sasaran sama si pencuri. Enggak, bukan begitu. Itu cukuplah untuk pencuri tadi itu dengan husnudzannya, dengan niatnya semacam itu. Bila aku boleh mendapatkan bagian yang berkat daripada Habib Umar, cara akan diberi tidak akan mungkin, akhirnya dicuri sama dia. Sama ceritanya dengan cerita yang di sini. Begitu si pencuri tadi itu ambil sorbanku, terjatuh tasbih. Falamma ra'auha, setelah kumpulan maling perompak tadi itu melihat, qalu hada sahibu subhatin, ini adalah orang yang menggunakan tasbih dan senantiasa selalu ingat terhubung dengan Allah. Ruddu alaihi maka na ukhid, qala raddu alayya faraddu alayya, mereka kembalikan kepadaku maka na ukhida li wa saratu saliman minhum, maka mereka kembalikan semua yang mereka ambil daripadaku dan aku pun kembali dengan selamat. Jadi kata Imam Suyuti, coba tengok nih berkat tasbih. Tidak apa-apa lah, walaupun kita gunakan sekali seumur hidup, sekali sekala saja. Lebih banyak kita mengusap screen handphone daripada kita mentasbihkan tasbih yang ada. Tapi kemana-mana bawa tasbih. Apa salahnya? Tak ada salahnya. Yang siapa tahu, Masya Allah, tabarakallah, ada di antara daripada bijian tasbih yang pernah kita tasbihkan dengan penuh khasyah dan tadallul atau yang diterima oleh Allah. Siapa tahu dengan satu biji tasbih tersebut mampu untuk membawa kita ke dalam surga. Hadza wa billahi taufik. Belum habis. Bismillah. Lega sangat, alhamdulillah. Katakan Nabi dah bilang tadi 2 risalah, bukan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas saja. Kita tengok melangkah jauh. Bab kita tinggal dalam 1 pertemuan, 2 pertemuan. Malam nanti kita dengan kitab Iqamatul Hujjah. Pertemuan kita terakhir besok kita akan membaca At-Tabarruk. Itu juga diantara daripada yang dipersoalkan sama mereka yang banyak dibahas itu tentang amalan pada malam nisfu Sya'ban
Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada muka surat 512 512 Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini ulasan ringkas daripada Syekh Zahid Al-Kausari. I'tadatil ummatu ihya'aha. Sudah jadi tradisi umat untuk merayakannya dengan bermacam-macam bentuk ibadah dan juga dengan bermacam-macam doa untuk meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dikenakan karena athar al-waridati fi fadliha. Dikenakan karena hadis-hadis yang warid tentang keutamaan dan juga kelebihannya. Tanyakan saja sama salafi kita di sana, dengan sebelah suara mereka mengatakan bid'ah dhalalah, mengihya malam nisfu Sya'ban, kita diserang habis-habisan daripada tahun ke tahun. Tidak ada perbualan penuh dalam layar Facebook atau juga dalam handphone disebarkan ke sana kemari tentang kebid'ahan kita beramal pada malam nisfu Sya'ban. Apa kata beliau? Wahiyatu basyiruna. Perayaan amalan pada malam nisfu Sya'ban itu memberikan berita gembira kepada kita tentang hampir dekatnya bulan puasa atau bulan Ramadan. Yang sebentar lagi dengan kita akan melangkah. Yang sebentar lagi dengan kita akan menjelang bulan puasa yang mulia. Linasta'idda lahu. Waqad allafa ahlul ilm qadiman wa hadisan. Dan ulama menulis dan mengarang dahulu dan sekarang. Bidzalika mu'allafatun khassah, dalam beberapa kitab, banyak kitab yang ditulis tentang malam nisfu Sya'ban. Linajmi al-Ghaiti wa Ibn Hajar al-Makki wa Ali al-Qari, Salim as-Sanhuri wa ghairihim, rasail ma'rufa bi adal ba'as. Wa min anfa'i ma ulima fi fadilayali wal ayyam al-mubarakah, dari semampat kitab yang ditulis tentang keutamaan siang dan malam. Itu kitab Al-Lataif. Jadi kitab Al-Lataif Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab Al-Lataif satu jilid seperti kitab Al-Azkar, di situ termuat tentang fadail di sepanjang tahun. Jadi tentang keutamaan, kelebihan bulan Rajab, kelebihan bulan Ramadan, kelebihan bulan Sya'ban, kelebihan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan yang seperti itu. Kalau memang ada kelebihannya akan termuat di dalam kitab berkenaan. Di situ dinyatakan kitab itu matbu, mutadawal, dan sampai sekarang kitab diantara daripada kitab rujukan para ulama yang disebutkan oleh Imam Ats-Tsa'labi di dalam tafsir Ats-Tsa'labi tentang malam al-mubarak, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, yang dimaksudkan itulah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu kata Syekh Zaid Kautsari, sab'u kalamin, itu keliru dan tersilap. Sebab Al-Quran secara pasti bukan diturunkan pada malam nisfu Sya'ban, justru Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu gila. Enggak. Ini bagiannya. 1, 2. Isyarat begitu saya sudah paham. Kalau kamu ada hajat, sibuk dalam pengajian, ini mau kencing. Kencing dengan ma'ruf. Jadi kita lagi setengah-tengah meeting, lagi sedang hangat-hangatnya berbicara dan berbuat. Kadang-kadang begitu isyarat. Paham, dia mau buang air kecil. Kalau dia isyarat 2 begitu, bukan kawin 2, bukan. Kalau paham apa? Itulah di kepala antum apa sebenarnya. Salah isyarat saja, wah ini mau saya madukan. Itu. Jadi tidak semua 2 itu berarti 2. 2 maksudnya mau dimadukan. 2 maksudnya berarti nak buang air besar dan juga nak buang air kecil. Jadi yang ada hajat seperti itu dalam masa pengajian saya atau dengan pengajian dari kawan-kawan Indonesia semuanya mengerti. Isyarat yang 1, 2 tadi semuanya paham. Kalau isyarat 1 berarti dia nak buang air kecil, isyarat 2 seperti itu berarti dia nak buang air kecil dan air besar. Kadang-kadang 2 artinya buang air besar. Tapi selalunya kalau sudah buang air besar, jadi keluar air kecil juga kan. Makanya kata Abu Nawas, raja terlampau keras sama Abu Nawas, udah saya perintahkan, saya arahkan semua orang
Pergi ke rumah Abu Nawas, berakin rumah dia, begitu dengan berakin, paham berakin, buang air besar di rumah dia. Jadi Abu Nawas, karena Tuanku buat arahan semacam itu, mana rumah aku akan kotor. Karena Abu Nawas, tapi awas kalian. Tuanku kata, berakin saja. Kalau ada yang terkencing, saya keras kemana-mana. Mana mungkin kan? Kita kalau buang air besar mesti kencing. Pandai juga Abu Nawas. Dia bukan Abu Nawas yang lucu tuh, Johak. Johak banyak cerita-cerita lucu sekali. Dan daripada cerita yang agak menarik, pada waktu kan sebelah sana tuh kita ada nampak wow, seperti ada benda jatuh. Maka orang pun tertanya-tanya, ada apa Johak? Tidak ada apa-apa. Habis bunyi yang kuat tadi itu apa saja? Cuman baju terjatuh. Tapi baju terjatuh takkan kuat macam tuh. Ya aku ada di dalamnya. Nah, aku terjatuh pada muka, malu. Dia setakat jubah aja yang jatuh. Tapi kita akan nyari macam tuh. Ya, jadi nyarikan aku dalam jubah. Maksudnya aku lah. Yang terjatuh daripada tiang tadi itu. Seperti subuh tadi kan kita pasang lampu, terjatuh di situ. Nak ngaku aku terjatuh, malu. Jadi katakan jubah tergugur. Tapi kenapa nyaring? Ada orangnya di dalam. Tuh, nanti kita baca Al-Mukhtar. Mukhtar itu lebih dari 200 lelucon yang semacam itu isinya. Banyak cerita. Ada orang tiap kali tidur malam kencing, udah kawin, terus dia mengeluh. Akhirnya istri minta cerai. Aku tak tahan hidup dengan Allah. Sabarlah, sabar macam mana? Bo hancing saban malam, bo kencing tiap waktu. Sabarlah. Akhirnya perempuan tadi itu pergi mahkamah. Kalau dipanggil, lo kenapa kencing? Tiap kali tidur kamu kencing, betul? Betul. Kenapa? Sebesar kamu masih juga kencing. Memangnya kamu kanak-kanak? Tuan Kadi, saya tiap kali tidur Tuan Kadi, termimpi naik ontak, ontak tuh memanjat gunung, naik gunung, setelah sampai ke puncak gunung yang tinggi, terus dia lengukan kepalanya mau minum ke jurang bawah, di bawah ada peringgi, ada sumur, dari atas kepalanya dia turunkan untuk minum daripada telaga tadi itu. Jadi saya termimpi karena saya terlampau takut. Karena di atas puncak kepala turun, makanya bakalan terjerumus lah. Karena terlampar gayat, akhirnya aku terkencing-kencing. Jadi kata Tuan Kadi, kalau aku yang mendengar cerita awak sudah terkencing aku sekarang ini. Gimana kamu yang menyaksikan mimpi itu dalam mimpi kamu? Udah tak bercerai kamu, tidak diterima rayuan perempuan tadi itu untuk bercerai. Kata Tuan Kadi, jangankan dengan awak yang tengok benda itu dalam mimpimu, aku yang mendengar cerita kamu mau terkencing-kencing sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Jadi kata beliau tentang ayat dengan penafsiran turun pada bulan malam nisfu Syaban itu tidak betul, fala yu'arraj alaihi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga dalam waktu yang sama, la mani amin an takuna tilkal lailah zaman tasdim ba'di sijillati syaqai was sa'adah, raja Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum. Khurujahu alaihi salatu wassalam, mereka meriwayatkan Nabi kita keluar daripada rumah ke Baqi pada malam hari itu. Ini pasti hadis ini kuat. Kalau tidak sahih pun kuat. Yang menyatakan Nabi kita keluar rumah pada malam nisfu Sya'ban, yang pada saat ketika Sayyidatuna Aisyah meraba-raba pembaringan tempat baginda Nabi kita berbaring, ternyata Nabi kita tidak ada di rumah. Sayyidatuna Aisyah langsung keluar mengoreksi, memastikan jangan Nabi kita ada di rumah yang mana satu. Begitu dipantau daripada jauh nampak Nabi kita ada di Baqi. Sayyidatuna Aisyah pun patah balik ke rumah. Sampai ke rumah Nabi kita masuk menyusul, Nabi kita datang menyusul, tapi Nabi kita masih napas Sayyidatuna Aisyah masih turun naik. Kalau tak tahu cara semacam itu, naik tangga sampai tingkat 11. Yalah,
tua tak tua boleh dicoba. Sekuat apa kamu naik tangga sampai sebelah itu, insya Allah cara yang paling ideal untuk menurunkan kolesterol, sering-sering turun tangga. Enggak, sering-sering naik tangga. Turun naik tiap hari 5 kali untuk salat berjamaah, turun naik. Kalau ingin juga merampingkan badan supaya cepat kurus, bukan dengan diet, itu semuanya saranan yang tidak muktamad. Saran yang utama jangan makan 2 minggu. Bukan setakat badan turun saja timbangannya, nyawa pun terkeluar. Oke, nah akur insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi kita bersabda, apakah sampai ke tahap itu khayalanmu atau dugaanmu Aisyah? Apakah sampai seperti itu kau beranggapan? Apakah kamu tidak tahu? Sayyidatuna Aisyah takut kalau Nabi kita menggilir istri yang lain. Jadi keluar, apakah kau berpemikiran seperti itu Aisyah? Apakah kamu tidak tahu yang malam hari adalah malam nisfu Sya'ban? Ini mereka tidak dapat utak-atik. Jadi kita netral saja, bijak saja tentang hadis-hadis yang menceritakan, yang diriwayatkan, yang menceritakan tentang malam nisfu Sya'ban itu terbagi kepada 3 kumpulan. Hadis-hadis sahihnya ada, yang dhaifnya juga ada, atau hasannya juga ada, bahkan yang maudhu pun juga ada. Jadi jangan sampai dengan kita tolak total. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi yang lemahnya kita ketepikan, tapi kita akur bersama dengan fadilat pada malam nisfu Sya'ban. Tak nak baca Yasinnya 3 kali tidak problem. Memang tidak ada hadis yang meriwayatkan tentang fadilat kita membaca Yasin 3 kali. Itu amalan daripada salafun saleh. Apa problemnya kalau pada waktu kita nak beramal dengan membaca 3 kali Yasin pada malam hari itu? Yang pertama, lihat agar kita terelak daripada bala dan malapetaka. Yang kedua, agar dengan kita murah rezeki. Kemudian yang ketiganya, agar kita panjang umur. Itu kalau pada waktu zaman dahulu, zaman yang serba tidak banyak keperluan. Kalau seperti zaman kita yang banyak keperluan, mungkin kita tidak lagi baca 3 kali, kita baca 13 kali, 30 kali, 50 kali, ikut aja keperluannya masing-masing. Yasin yang pertama untuknya panjang umur. Yasin yang kedua supaya menang pilihan raya. Yasin yang ketiga supaya kesebelasan kita boleh mendapat juara ASEAN atau Piala ASEAN. Yasin yang keempat agar kita murah rezeki. Yasin yang kelima agar dia tergila-gila dengan aku. Yasin yang keenam agar kau kawin tahun depan. Yasin yang berikutnya agar aku Allah takdirkan kawin sampai 4. Tidak ada masalah. Kita punya hajat baca, apa masalahnya? Adakah larangan? Kenapa kalian haramkan orang membaca Yasin? Baca Yasin adalah baca Quran. Orang baca Yasin pada malam Jumat, dalilnya ada, dibid'ahkan sama mereka sampai dikatakan bid'ah dhalalah, sampai dikatakan lebih elok makan daging khinzir daripada baca Yasin pada malam Jumat. Kenapa kalian bodoh seperti itu? Saya kenapa marah-marah? Bukan marah. Saya anggap kalian itu macam Wahabi aja, jadi saya pun marahin kalian lah. Sebab tak marah dengan mereka tak pernah dijumpa. Dan lasaknya mereka pada masa di UUM, dia lontarkan pertanyaan yang membuat kita naik angin. Tapi pada waktu kita jawab, kita jelaskan keterangan dan argumentasi daripada ulama, dia lari. Kamu dengar. Hanya cuma tidak lebih daripada untuk mentaswish, untuk buat orang jadi bimbang, buat orang jadi kebingungan. Tujuan mereka tidak lebih daripada untuk memecah belahkan kesatuan umat. Litabrik, untuk memecah belahkan keadaan umat yang sudah bersatu padu. Kalau pada waktu kita bersatu padu pun kita masih lemah, bagaimana kalau kita bercerai-berai? Bijak dalam menanggulangi urusan umat. Qauluhu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kasratu maghfirati labi tilkal lailatil mubarakati lil mutibin at-tawabin ila annahu qala ila annahu nadhara al-Bukhari fi sanadil hadis linqita'in. Imam Bukhari memantau terdapat 2 inqita' dengan hadis berkenaan. Lanjutan, la siyama, akan tetapi yang walaupun ada inqita' seperti itu, tapi di sana terdapat syawahid inda Ibnu Majah wal Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wa ghairihim. Jadi kalau tidak sampai kepada hadis sahih pun dia sampai kepada martabat hadis hasan li ghairihi. Fala yungkaru fadluha
wa fadlu du'a wal istighfar wal ibadah fiha, maka kita tidak boleh ingkar tentang keutamaannya, keutamaan berdoa, beristighfar dan beribadah pada malam hari itu. Karena itu Anda temukan di dalam kitab-kitab fikih tentang menghidupkan malam-malam mulia. Qala fi ihya'i li ahli al-fiqhi inda ihya'i tilka udda ihya tilka laila, udda dibilang menghidupkan, merayakan, mengisi amal ibadah pada malam hari itu pada bilangan malam-malam yang disunatkan kita untuk menghidupkannya bisyara fayastaghil asyahihu bidinihi al-haris, maka akan menyibukkan diri orang yang sayang haris dengan agamanya, akan dihidupkan malam-malam yang mulia dengan macam-macam bentuk amal ibadah untuk mendapatkan al-mustajlibah yang akan menurunkan ridha Allah dan keampunannya, kama huwa jari fi jami'i biladil Islam, sebagaimana yang berlaku di negara-negara Islam. 5 menit. Qala Ibnu Rajab wa amma salawatul khasah, kalau dengan sembahyang pada malam nisfu Syaban itu memang tidak ada. Itu hadisnya maudhu'. Itu kita tidak perlu menyibukkan diri dengan perayaan sembahyang nisfu Syaban. Qala Ibnu Rajab bin Taifil Ma'arif fi fadlina allati nisfi min Syaban ahadits muta'addidah. Itu kesimpulan. Muka surat 514, malam nisfu Syaban menurut Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Taiful Ma'arif, di sana terdapat beberapa buah riwayat tentang kelebihan dan juga tentang keutamaan dan kemuliaannya. Ikhtalafa fiha, ikhtulifa fiha, wa dha'afahal aktsarun, banyak ulama yang mengatakan hadis-hadisnya itu lemah. Wa sahhaha Ibnu Hibban ba'daha wa kharrajahu fi sahihi, ada kitab namanya Sahih Ibnu Hibban, kitab Sunan Ibnu Hibban. Jadi dengan Imam Ibnu Hibban mentasih sebagian daripada hadisnya dan beliau takrij di dalam kitab beliau. Wa min amsilatiha hadis Sayyidatuna Aisyah inda Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, bahwa hadis khurujihi, yaitu Nabi kita pergi ke kawasan Baqi pada malam hari itu. Qala wa qad kasa Ibnu Arabi alaihi wa tashadduduhu ma'ruf, kalau Ibnu Arabi sangat sengit dan tegas, itu memang ma'ruf dengan cara beliau seperti itu. Wa ghayatu ma qala fi al-Imam At-Tirmidzi, hadis Aisyah kami tidak mengenalnya daripada jalur itu, daripada hadis Al-Hajjaj. Wa sami'tu Muhammadan mentatib hadis itu, tapi dhaif dari sudut sanad berkenaan. Tapi kalau dengan kita tumpangkan dengan beberapa syawahid, dengan beberapa riwayat-riwayat daripada jalur lain, akan membuat hadis itu menjadi warid atau juga menjadi kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hadis Ali bin Abi Thalib, sementara dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila kamu berada pada malam pertengahan nisfu Sya'ban, malam yang ke-15, maka bangkitlah kamu pada malam harinya dan berpuasalah kamu pada siang harinya. Tapi sanadihi Ibnu Abi Saburah, walam yukhrij anhu ahadun minal a'immati sita ghairu Ibnu Majah wa huwa yurma bil wati, lakin Ibnu Juraid kana yarwi anhu wa yadkhul ahaditsahu fi kutubihi. Jadi di sana masalahnya dengan Ibnu Abi Saburah, yang dengan beliau ada yang mengatakan dituduh mereka yang sahadis. Akan tapi dengan Imam Ibnu Juraid, beliau meriwayatkan hadis-hadisnya dan juga menyenaraikan di dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Wa tamamul hadis fa innallaha yanzilu bi ghurubi syamsi ila sama'id dunya, sebab yang pada malam nisfu Sya'ban itu Allah menurunkan curahan rahmat dan maghfirahnya. Fayaqul ala min mustaghfirin, adakah yang memohon keampunan, apakah ada yang meminta rezeki, apakah ada yang sakit, apakah yang ada hajat, apakah yang ada keperluan. Jawabannya, hajatnya akan dikabulkan, permintaannya akan diperkenankan, sakitnya akan disembuhkan, dan juga dengan istirzat Allah akan berikan kemurahan rezeki. Wa makna nuzul, makna Allah turun ke langit dunia, itu adalah fathuhu, Allah membukakan pintu ijabah, dan juga Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya. Hadza wabillahi taufik. Di sini lanjutan yang berikutnya tentang makna daripada nuzul. Apakah diartikan Allah itu turun? Kalau kita turun pada sepertiga malam yang terakhir, bila naiknya, sebab sepertiga malam yang terakhir, as-sulusul akhir, itu akan berlaku di sepanjang waktu.
Sekarang ada yang sembahyang subuh, sekarang juga ada yang sudah sembahyang maghrib, sekarang juga ada yang sudah sembahyang asar, sekarang juga ada yang sedang melaksanakan isya, sekarang juga di suatu tempat ada yang sedang berada di waktu sahur. Jadi perputaran waktu suatu di putaran rata dunia. Sahur itu di sepanjang waktu, duhur itu ada di sepanjang waktu, maghrib itu ada di sepanjang waktu. Boleh kita pastikan sembahyang yang 5 waktu kita laksanakan sekarang ini di daerah mana? Duhur. Tempat mana? Subuh. Tempat mana? Maghrib. Tempat mana? Isya. Tempat kita sekarang sebentar lagi kita akan menjelang waktu maghrib. Indonesia sudah maghrib sekarang. Maghrib. Oh, saya salah di Malaysia. Minta maaf. Indonesia maghrib. Malaysia nyusul kira-kira dalam setengah jam sampai ke 1 jam berikutnya baru maghrib. Setelah Indonesia, Malaysia. Setelah Malaysia, Thailand. Setelah Thailand, Kamboja. Setelah Kamboja, Bangladesh. Bangladesh, Pakistan. Pakistan, India. Jadi dengan jarak waktu yang 5 jam antara kita dengan Mesir, kita dengan Arab Saudi, yang pada tiap waktu tersebut ada saja di suatu tempat mereka sedang melaksanakan sembahyang. Bukan dengan sembahyang waktu, tapi sembahyang yang 5 waktu. Oke, jadi kalau kita katakan Allah turun, supaya paham dengan ahadisun nuzul, macam salabi. Bahkan ada di antara dari para ulama kita mengatakan turun macam aku turun sekarang ini. Nah, Allah tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Allah bukan seperti makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita katakan Allah turun dengan zat, turun zat Allah ke atas langit yang pertama pada waktu sahur. Pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Oke. Jadi sekarang waktu sepertiga malam yang terakhir di Indonesia sudah habis. Sekarang Allah siap-siap nak naik. Begitu nak naik, waktu sahur lagi di Malaysia tak jadi naik. Habis waktu sahur di Malaysia nak naik, sahur lagi dengan di Bangladesh, sahur lagi dengan di Pakistan. Itu maknanya. Tidak dapat ditafsirkan makna turun itu dengan mana turunnya zat Allah. Tapi yang dimaksudkan turun di situ turunnya curahan rahmat dan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.